Allah, perhatikan terus ya, mumpung kita masih berada di 10 hari pertama ya. Sekarang saum tanggal berapa sekarang? Ramadan 5 atau 15? Sekarang insya Allah kita saum dari hari yang kelima ya, 4. Oh, hari yang keempat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, mumpung kita masih berada di awal bulan, maka jangan sampai, cek terus niat kita ya, cek terus saum kita. Juga berkaitan dengan salatut tarawih ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri untuk salat qiyamul Ramadan, salatut tarawih bersama imam ya, apalagi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai terlewat ya. Karena barang siapa yang salat bersama imam, kemudian menyelesaikan dengan bersama imam, salam dengan imam, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan seolah-olah orang tersebut sudah salat sepanjang malam, semalam suntuk, seolah-olah dia dengan apa? Dengan diisi dengan salat. Ini tentu tidak terjadi kecuali hanya di bulan Ramadan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita perhatikan ya, terutama siam dan qiyam kita, jadikan tujuan siam kita karena Allah. Tujuan siam kita tidak didasari, tidak diinginkan untuk siapa-siapa dan untuk apa-apa, kecuali hanya ingin pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Perhatikan niat ini, perhatikan maksud dan tujuan kita. Bukan tujuan kita bahwasanya saum itu ketika masuk bulan saum tujuan kita adalah Idul Fitri ya. Tujuan kita adalah lebarannya, ramenya, bukan itu. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita semuanya menikmati, bagaimana kita semuanya berlama-lama dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Taib, ikhwanil kiram rahimakumullah. Juga tidak kalah penting saya mengingatkan ya kepada diri pribadi dan kepada antum semuanya, selain dari siam, qiyam, bulan Ramadan adalah syahrul doa. Bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Ya, para ulama mengatakan di antara nama lain dari bulan Ramadan adalah syahrul doa wa dzikr. Bulannya untuk berdoa dan berzikir. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 186. Pembahasan saumnya berhenti di 185. Tapi Allah sisipkan di akhir pembahasan tentang saum, yaitu ayat apa? Ayat doa ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ikhwanikum rahimakumullah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala di antara maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri setelah pembahasan saum, kewajiban saum, kemudian udzur-udzur tentang saum, kemudian yang berkaitan dengan saum, diakhiri dengan bab doa. Apa maksudnya? Ini isyarat bagi kita semuanya supaya ketika melaksanakan saum, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Dengarkan satu hadis Nabi SAW ya. Nabi SAW bersabda berkaitan dengan orang-orang yang saum. Salasatun, qala Nabi SAW, salasatun la turaddu da'watuhum au la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang tidak ditolak dari doanya. Ya, ini penting bagi kita semua. Dikaitkan dengan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186.
Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak berdoa, dan Allah berjanji untuk mengabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini mengandung kepada kita semuanya janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap hamba yang berdoa maka Allah akan mengabulkannya, Allah akan memperkenankannya, terutama di bulan Ramadan. Maka ikhwanil kiram rahimakumullah, ini adalah musim yang tepat ya bagi orang yang menginginkan keluasan rezeki, maka bulan Ramadan waktunya ya. Minta kepada Allah. Bagi orang yang belum mendapatkan kemapanan dalam dunianya, maka minta kepada Allah. Akan tetapi yang paling utama dari permintaan kita adalah permintaan untuk masuk surga ya. Barang siapa yang meminta surga 3 kali kepada Allah, maka tidak akan ditolak. Maka ikhwani rahimakumullah, prioritaskan ketika kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kemudian kalau sudah meminta itu, maka mintalah dunia ya. Mintalah dunia. Kemudian perbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kondisi saum. Kita lanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang tidak tertolak dari doanya, dari permintaannya. Yang pertama adalah al-imamu al-adil. Yang pertama adalah golongan tersebut adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya pemimpin yang adil itu akan diijabah dan tidak akan ditolak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani rahimakumullah, kelompok yang Allah Subhanahu wa taala jamin bahwasanya doanya tidak akan ditolak, di antaranya adalah dalam kondisi kita as-shaim hatta yuftir. Orang yang sedang melaksanakan siam, orang yang sedang melaksanakan saum sampai waktu berbuka. Di dalam riwayat yang lain ya, as-shaim hina yuftir. Ini ada 2 riwayat. Yang di riwayat yang lain, kalau hadis yang pertama tadi dari riwayat ini, as-shaim hatta yuftir, memberikan makna kepada kita, pemahaman kepada kita bahwa semua orang yang sedang melaksanakan saum, dimulai dari awal saumnya sampai nanti berbuka, semua doanya diijabah. Maka ikhwanikum rahimakumullah, jangan berhenti lisan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama kita dalam kondisi saum, kemudian kita berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya, ruzukna. Berdoa bagi orang yang menginginkan punya perusahaan. Nah, di Ramadan nih, ya Allah berikan saya perusahaan batu bara mungkin ya. Meskipun sebab-sebabnya tidak ada, enggak apa-apa, doa dulu. Bagi orang yang mungkin belum menikah nih, ya, ada yang belum menikah. Nah, waktunya sekarang Ramadan. Ya Allah, berikanlah saya pasangan, tapi jangan lupa pasangan yang solehah. Kemudian, nah apa lagi? Pengen yang seperti apa pasangan kita? Ya Allah, berikanlah saya pasangan saja, jangan ya. Ya Allah, berikan saya pasangan solihah. Kemudian apa lagi? Mutadayyinah, paham agama. Kemudian jamilah, jangan lupa jamilah itu ya. Normal kita, normal. Solihah, mutadayyinah, goniyah. Goniyah tidak hanya sekedar jamilah, mutadayyinah, tapi goniyah. Nah, apa itu goniyah? Kaya raya. Gak apa-apa, permintaan ya. Kaya raya. Kemudian apa lagi? Nah, itu bagi yang belum menikah. Yang sudah menikah, gak apa-apa berminta lagi gitu kan. Minta apa? Minta keberkahan dari Allah tentang pernikahannya.
seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, intinya Ramadan ini adalah bulan berdoa. Syahrul du'a wa dzikr. Ingat, mungkin saya sering menyebutkan ad-du'a fi Ramadan laisa kaddu'a siwa Ramadan. Berdoa di dalam bulan Ramadan itu tentu berbeda dengan doa-doa yang antum panjatkan di luar Ramadan, ya. Lihat, berdoa ketika di bulan Ramadan kita menggabungkan antara saum, qiyam, ya. Ketika kita saum, ketika kita memperbanyak salat kita, bahkan kalau dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 184-nya, 84 dan 85, lihat Al-Qur'an, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka perhatian kita ikhwanul kiram rahimakumullah, banyak bersinergi, banyak membaca, banyak berinteraksi dengan apa? Bukan dengan Facebook, bukan dengan Instagram, tapi banyak membuka mushaf Al-Qur'an, ya. Alhamdulillah di antara kita ada yang sudah khatam 30 juz atau juz 30 membacanya, gitu ya, membacanya. Ikhwah, berlomba-lomba. Kalau Imam Asy-Syafi'i 60 kali dalam satu bulan, nah, kita ukur mau mengikuti Imam Syafi'i atau mau mendekatinya. Nah, gitu kan. Kalau Imam Syafi'i 60 kali, ya kita minimal 6 kali, gitu kan ya. Berarti 6 kali. Kalau kita tidak bisa 6 kali, minimal 1 kali. Jangan sampai ya 1 kali. Nah, gak apa-apa 1 kali. Kalau gak bisa 1 kali, jangan sampai dari kehidupan kita itu diisi dengan apa? Jalan-jalan, berburu kuliner, apa ya? Apa ngabuburit? Orang Sunda itu lengkap itu. Lamun ti subuh, nyubuh. Lamun ke pagi kayak aya ngabeberang. Nah, lamun engke pas geus ngadeukeutan sore beres sare gitu kan. Nah, ngabuburit gitu. Nah, ibadah rahimakumullah, jangan sampai waktu kita habis jangan sampai waktu kita habis dengan apa? Dengan perkara-perkara yang sia-sia, ya. Jadikan waktu kita untuk Al-Qur'an, ya. Jadikan waktu kita untuk Al-Qur'an. Baik, ikhwani rahimakumullah, ini kiranya nasihat dari pribadi anak, yang untuk diri anak pribadi dan juga untuk antum semuanya yang hadir dalam kesempatan ini ataupun yang mengikuti melalui jaringan yang tidak langsung, ya. Ikhwani rahimakumullah, insyaallah itu mukadimah kita dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita terus memperbaiki saum kita, terus menjadikan takhtit. Apa takhtit itu? Membuat program, ya. Dalam kehidupan kita itu di sehari-hari itu harus program, kan. Kalau saya sudah sholat subuh, apa yang akan kita lakukan? Nah, sudah sholat subuh baca Quran, dzikir pagi petang, setelah dzikir pagi petang mau apa lagi nih? Terus program. Ya, pertanyakan kepada diri kita supaya apa? Supaya kita tidak dilalaikan oleh syaitan. Ya, terkadang ikhwani kiram rahimakumullah, kita tidak berbicara orang lain, kita terkadang kalau sudah buka ini setan gepeng, ini buka HP, Pak. Kalau sudah buka HP mungkin sekali buka 2 menit bisa? Gak mungkin, ya. Untuk ukuran sekarang kalau sekali buka HP itu 2 menit gak mungkin. Ya, kalau sudah buka WA, ada WA sebulan, kahanapkeun deui, aya deui itu. Terus gitu kan, pindah deui, bisa sampai setengah jam minimal. Atau ada yang scrolling itu berjam-jam. Nah, jangan sampai. Nah, ini makanya sekarang kita jauhkan HP kita, ya. Jauhkan HP kita, dekatkan kepada kita apa? Mushaf Al-Qur'an. Karena hakikat dari keberkahan, hakikat dari rizki kita, ikhwani rahimakumullah, saya mengingat salah satu nasihat yang disebutkan oleh almarhum dari Al-Ustad rahimahullah rahmatan wasi'ah, Ustad Armen Halim Naro. Antum pernah mendengar, ya? Beliau insyaallah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usianya yang tergolong muda, ya. Insyaallah
beliau memberikan nasihat kepada kita, mungkin bisa dilihat dari video-videonya. Ini berkaitan dengan kondisi kita. Ikhwah, ya, antum semuanya di awal sebelum antum mengenal sunnah, kemudian ketika awal antum mengenal sunnah, maka apa yang antum merasakan? Apa yang kita rasakan ketika dulu kita tidak mengetahui terhadap dakwah ini, terhadap mengenal sunnah? Apa yang kita rasakan ketika kita sudah mengenal sunnah? Kita menangis, betul? Oh, ternyata apa yang kita pelajari dari hadis Nabi SAW ternyata kita banyak kelewatnya. Ya, istilahnya di awal kita hijrah mungkin kita menangis, betul kan? Akan tetapi, ya, pertanyaannya, di manakah air mata kita? Ya, di manakah rasa yang pernah menggoncang hati kita di awal kita hijrah? Ya, mungkin kita hitung, ya, seberapa banyak sampai sekarang nih, terutama di bulan Ramadan, seberapa banyak air mata kita tertumpah di hari-hari ini ataupun di hari-hari sebelumnya, ya. Apakah kita pernah menangis, ya, karena Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memberikan hidayah kepada kita, setelah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk datang ke masjid dan yang lainnya. Kemudian juga akhwat, ya, ibu-ibu, ya, untuk ibu-ibu, dulu kita awal mengenal sunnah, awal mengenal manhaj ini, kita bersuka cita, kita menangis, ya. Tapi pertanyaannya sekarang, di manakah tangisan-tangisan kita? Ya, di manakah tangisan-tangisan kita? Ya, mungkin semakin kita kajian, semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita membaca sunnah, kenapa tangisan-tangisan kita ini semakin hilang? Tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi lemah, dan mungkin hati kita semakin lama semakin keras, ya. Dan di antara salah satu tanda kerasnya hati adalah seseorang yang hatinya keras adalah tidak pernah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah menangis ketika sholat, tidak pernah menangis ketika mendengarkan Al-Quran, tidak pernah menangis ketika mendengarkan sunnah Nabi SAW. Maka ikhwan kaum rahimakumullah, di manakah tangisan-tangisan kita? Ya, ikhwan kaum rahimakumullah, maka mudah-mudahan di Ramadan ini kita selalu membenahi hati kita, kita selalu membersihkan hati kita supaya, ya, ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tergetar. Hati kita bergetar ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu dari ciri-ciri, ya, salah satu dari ciri-ciri min alamati qalbil mu'min, ya, di antara salah satu ciri hati yang beriman adalah apa? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, maka akan diam dan mendengarkan. Kemudian apa? Hatinya wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka imannya akan bertambah, ya, bergetar hatinya, ya, wajilat, ya, bergetar karena rasa takut terhadap azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, maka dalam kesempatan ini, ya, ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, ketika kita di Ramadan banyak mendengarkan Al-Qur'an, salat malam, maka usahakan, ya, hati kita khusyuk, menangis ketika mendengarkan Al-Qur'an, ya. Hakikatur rajul, hakikat seseorang, ya, air mata seorang laki-laki itu adalah bukan karena kehilangan istri, ya. Mungkin seseorang ketika ditinggalkan istri, ketika kehilangan harta, mungkin menangis, betul gak Pak? Menangis. Akan tetapi air mata yang benar-benar, ya, sejati, air mata yang tidak ada kedustaan adalah ketika menangis mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan bagi kita, di manakah air mata kita selama ini? Ya, jangan sampai kita menangisi apa? Waliyadzubillah,
Para pemuda sekarang menangisi dengan sesuatu yang semu. Menangis ketika melihat apa? Melihat drakor, ya. Betul gak Pak? Itu tangisan-tangisan yang tidak perlu, tangisan-tangisan yang mubazir itu, ya. Menangis karena kehilangan dunia, menangis karena kehilangan harta, menangis karena kehilangan jabatan. Itu adalah tangisan yang sia-sia. Tangisan yang hakiki, yang sejati adalah tangisan seorang laki-laki karena mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka tazkiyatun nufus, membersihkan hati kita, kita akan membaca al-imanu bil yaumil akhir, ya. Kita akan membaca yaitu iman terhadap hari akhir. Ikhwani kiram rahimakumullah. Wal muradu al-yaumul akhir, wal muradu bil yaumil akhir wa ma yadkhulu fihi wa ma yattasilu bihi mimma sanadhkuruhu insyaallah. Kata Syekh Mu'allif rahimahullah, dalam kesempatan pembahasan ini berkaitan yang dimaksud dengan hari akhir, dan di sini akan dijelaskan apa yang termasuk dalam pembahasan hari akhir dan juga apa saja yang berkaitan dengan pembahasan hari akhir. Kita akan menyebutkan semuanya dalam pembahasan ini, supaya mudah-mudahan kita semuanya bisa menyebutkan, ya, meskipun hanya judul-judul besarnya nanti, ya, tidak semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan hal ini. Baik, ikhwanul kiram rahimakumullah, yaumul akhir, kita harus yakin bahwasanya tempat yang kita sedang duduk sekarang ini adalah hanya sementara, ya. Adalah hanya sementara. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwasanya kita akan hidup selamanya. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwasanya kita akan tinggal dan tetap di dunia ini. Tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan banyak ayat kepada kita semuanya bahwasanya dunia ini adalah sementara. Sedangkan tempat yang hakiki bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang beriman, adalah akhirat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwanikum rahimakumullah. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Merekalah orang-orang yang mengakui, orang-orang yang meyakini, ya. Mereka beriman bima unzila ilaika, dari apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Alhamdulillah, pembahasannya sudah beres. Al-imanu bi kutubillah, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablika, dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada umat-umat sebelummu wahai Muhammad, yaitu kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minat Taurah wal Injil waz Zabur wasuhubu Ibrahim wasuhubu, nah, ada berupa suhub, lembaran-lembaran, ya. Kemudian ikhwani kiram rahimakumullah, wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada kampung akhirat yuqinun, mereka merupakan orang-orang yang yakin. Ikhwani kiram rahimakumullah, kita harus yakin bahwasanya suatu hari nanti manusia secara umum akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berasal dari Allah dan kita hidup di dunia atas takdir Allah, dan kita kembali pun tidak akan kemana-mana. Kita akan kembali kepada Allah. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Makanya ikhwani kaum rahimakumullah, nanti dalam faidah, di antara faidah minal imani bil yaumil akhir, di antara faidah dari beriman kepada hari akhir adalah seseorang akan memiliki pemahaman, seseorang akan ingat bahwasanya, ya, kehidupan yang hakiki bukan di dunia. Dan seseorang akan mawas diri, seseorang akan tahu diri. Ketika dia hidup di dunia, maka dia tidak bisa hidup
Apa kata orang Jawa itu, seenaknya dewe gitu kan, tidak hidup sesuai dengan keinginannya pribadi. Akan tetapi dia yakin karena dia diutus oleh Allah, dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, maka dia harus hidup sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah telah tentukan. Ikhwani kaum rahimakumullah, itu ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang yakin terhadap kampung akhirat. Wa qala ta'ala, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum yaumal qiyamah. Ya, Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu, dialah Allah, zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. La yajma'annakum, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, kepada hari kiamat. Kita sebagai kaum muslimin mengetahui bahwasanya nanti ada yang namanya yaumul qiyamah, yang mana hari kiamat ini adalah memiliki banyak nama, ya, sesuai dengan kejadian yang ada di dalamnya, ya. Hari kiamat, lihat nama-nama hari kiamat banyak kan Pak ya. Nama hari kiamat ada yaumil akhir. Kenapa yaumil akhir? Karena setelah hari itu tidak ada hari-hari lagi, ya. Kalau di kita sekarang Senin, Selasa, Rabu atau Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus gitu. Meskipun namanya sama, akan tetapi perlu kita ketahui itu adalah makhluk yang berbeda. Jangan sampai kita punya pemahaman, Pak, hari sekarang hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad sekarang itu berbeda dengan hari Ahad yang telah itu adalah makhluk baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai misalnya kita memiliki keyakinan bahwasanya Ahad yang sekarang sama dengan Ahad yang dulu dengan Ahad yang akan datang. Tidak. Ini adalah makhluk yang berbeda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ikhwani kaum rahimakumullah, Allah bersumpah, Allah berjanji bahwasanya akan mengumpulkan kita di hari akhir. Nah, la raiba fi, yang mana hari akhir tersebut tidak ada keraguan, ya. Maka seharusnya seorang mukmin yakin terhadap hari ini dan tidak ada keraguan, hari ini akan datang. Meskipun dengan jauhnya hari tersebut, akan tetapi hari kiamat ini adalah hari yang akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi hadisa, dan siapa lagi yang paling jujur, ya, dari perkataan kecuali perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum rahimakumullah, wa hadzal iman yajibu an yakuna mujarradan an iddia ilmin biwaqti qiyamis saah. Akan tetapi ikhwani kaum rahimakumullah, dalam mengimani hari kiamat ini, dalam mengimani hari akhir ini, kita harus kosongkan dari prasangka bahwasanya kita tidak bisa menentukan kapan hari tersebut terjadi. Jadi dalam rangka beriman kepada hari kiamat yang benar, tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang hari kiamat, ya. Tidak ada yang diberitahukan, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memiliki kedudukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang paling dekat dengan Allah adalah malaikat-malaikatnya. Atau para nabi yang dipilih, istafahullah Subhanahu wa taala min ibadihi minal bashar. Ya, Allah pilih mereka dari para nabi dan para rasul, tapi masalah yaumil qiyamah tidak diberitahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan pintu-pintu ilmu ghaib itu tidak diberitahukan kecuali ilmu tersebut hanyalah Allah yang mengetahuinya.
Qala Allah azza wa jal yas'alunaka 'anis sa'ah, berkata ya, yas'alunaka, bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anis sa'ah, tentang kapan hari kiamat tersebut. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul innama, qul katakanlah Muhammad, innama ilmuha inda rabbi, katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah azza wa jalla. La yujalliha, dan tidaklah dinampakkan, liwaktiha, kejadian hari kiamat itu, illahu. Nah, di sini sudah ditutup tentang ilmu ini. Allah sudah tutup dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan hari kiamat. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada. Tapi iddia itu. Seperti kemarin siapa tuh? Banyak ya. Banyak orang-orang yang sudah memprediksi kiamat tapi mati duluan, ya. Nah, gitu kan. Seperti dulu tahun tanggal 11 bulan 11 2011 itu ya, atau tanggal 9 bulan 9 tahun 99, kemudian apa ya, itu ternyata tidak. Nah, itu berarti kedustaan. Kalau kita membaca Al-Quran, ikhwanul kiram rahimakumullah, apabila ada orang yang mengklaim tentang hari kiamat, nih hari kiamat akan dekat, akan terjadi di hari ini, di waktu ini dan ini tanggal sekian, tuh kadzabun. Mereka adalah orang-orang pendusta. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita alamat-alamatnya, ya. Min alamatis saah. Sebagaimana di dalam hadis Jibril yang panjang, Pak ya. Dalam pembahasan kita ini masih ada dalam hadis Jibril. Dalam hadis yang panjang, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, ya, mata sa'ah. Wahai Muhammad, kapan hari kiamat itu? Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu bi'alam minas sa'il. Kata Nabi SAW, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Tidak ada ilmunya, ya. Akan tetapi sa'adzkuru min amaratiha. Akan tetapi aku akan menyebutkan tentang apa? Tentang tanda-tandanya. Maka disebutkan di sana, ya, tanda-tandanya. Apa tanda-tanda hari kiamat? Apa tanda-tanda hari kiamat? Yang disebutkan di dalam hadis Jibril ada beberapa dari tanda kiamat. 3 kalau tidak salah ya. Betul gak? Yang pertama apa? Ar-ra'i ar-rajulu khufatan uratan, ya. Yatatawwaluna bil binyan, ya, para pengembala domba yang berlomba membangun bangunan tinggi, ya. Kemudian apa lagi? Apabila seorang melahirkan dari tuannya, ya, seorang yang hamba sahaya, al-amah, seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Kemudian apa lagi? Mendekatnya. Nah, itu dalam hadis, dalam riwayat yang lain, mendekatnya dan makin menjamurnya pasar-pasar, ya. Ataupun apa lagi? Waktu terasa, hilangnya keberkahan waktu, ya. Dan ini sudah kita terasakan sekarang. Kalau kita mungkin 24 jam menghasilkan apa? 24 jam kita menghasilkan apa? 100.000, Pak ya. 24 jam kita menghasilkan 100.000. Betul gak, Pak? Bahkan lebih rendah daripada itu, ya. Guru 24 jam ngajar cuman berapa, Pak? Nah, hilang keberkahan waktunya. Dulu para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan Imam Bukhari, ya, mereka bisa membawakan kepada kita ribuan bahkan jutaan hadis dari umur mereka, ya. Betul gak? Nah, seharusnya kita lebih canggih ini, ya. Kita lebih canggih, teknologi ada, kemampuan lebih kuat, tapi begitulah
keberkahan waktu di antara kita, taqarrabaz zaman. Ya, waktu itu terasa dekat. Dari sholat subuh ke sholat duhur itu merasa cepat gitu kan, betul gak Pak? Ada orang yang datang ke kantor setelah sholat subuh, kemudian sudah di kantor melihat jam sudah mau duhur lagi, betul gak Pak? Nah, itu taqarrabuz zaman. Waktu itu terasa singkat, terasa dekat, ya. Nah, itu adalah diantara min amarati as-sa'ah. Kemudian ikhwani kaum rahimakumullah, la yujalliha liwaqtiha illahu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. Ya. Di sini disebutkan kiamat itu tidak datang kepada kalian kecuali dengan faj'ah, baghtah. Baghtah itu apa? Kiamat datang itu adalah dengan tiba-tiba. Ya, mudah-mudahan kita semuanya tidak mengalami kiamat. Kenapa? Kenapa kita tidak mengalami kiamat? Mudah-mudahan kita tidak mengalami kiamat. Karena yang menyaksikan kiamat adalah apa? Min syiraril bashar. Nah, ingat, ibadah rahimakumullah, orang yang menyaksikan kiamat itu adalah min syiraril bashar, adalah makhluk yang terburuk. Ya, makhluk yang terburuk. Dalam hadis Nabi SAW, tidak akan ada yang menyaksikan kiamat kecuali makhluk yang paling buruk. Waliyadzubillah. Ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan kita dilindungi dan kita tidak menjadi orang yang menyaksikannya. Ikhwan rahimakumullah, ini berkaitan dengan hari kiamat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warawa al-Bukhari min Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul ghaib khamsun. Kunci-kunci gaib itu, kunci-kunci ilmu gaib itu ada 5, kata beliau. Summa qara'a innallaha indahu ilmus sa'ah. Kemudian beliau mengatakan, Abdullah bin Umar membaca ayat innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah, ya, pengetahuan tentang kiamat. Walamma sa'alahu Arabi, maka ketika Abdullah bin Umar ditanya oleh seorang Arab gunung. Apa Arab gunung ini? Seorang orang Arab yang tinggal di pedalaman bertanya kepada Abdullah bin Umar, mata sa'ah, wahai Abdullah bin Umar, kapan hari kiamat itu? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini sudah ditanyakan Pak ya, di zaman Nabi ditanyakan oleh orang-orang jahiliyah, kemudian oleh sahabat Nabi ditanyakan, dan juga mungkin bisa jadi ditanyakan oleh orang-orang modern sekarang, ya. Kapan hari kiamat itu? Maka jawabannya kembali kepada apa yang disabdakan oleh Allah, oleh Nabi SAW, dan difirmankan dalam Al-Quran, ya. Jawabannya apa? Waihak, kata beliau. Ini ketika orang Arab Badui bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai bin Umar, kapankah hari kiamat itu? Waihak, inna sa'ata atiyatun fama a'dadta laha. Celakalah engkau bertanya terhadap hari kiamat, ya. Hari kiamat itu akan datang, tidak diragukan lagi. Akan tetapi kata Ibnu Umar, ya, yang jadi masalahnya adalah apa yang telah kamu sediakan, apa yang telah kamu siapkan untuk hari tersebut. Jadi ikhwan rahimakumullah, kalau ada orang yang bertanya lagi terhadap hari kiamat, ya, ini seolah-olah meragukan, ya. Hari kiamat itu tidak perlu ditanyakan kapan hari kiamatnya, yang penting akan datang. Tapi yang jadi masalahnya adalah bagaimana persiapan kita dalam menyaksikan, dalam mempersiapkan hari kiamat itu. Nah, maka wal hadisu fi sahihaini, hadis ini datang dari Sahihaini, atau hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, ikhwani kaum rahimakumullah, maka wajib bagi kita meyakini akan kedatangan hari kiamat. Jangan sampai seperti orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, orang-orang ala diniyah, ya.
orang-orang yang tidak memiliki agama, orang-orang ateis. Mereka meragukan terhadap hari kiamat. Ya. Mereka meragukan terhadap hari kiamat. Ya, bahkan kalau kita membaca Al-Qur'an, ikhwan rahimakumullah, banyak ini kisah-kisah orang ateis yang mereka meragukan akan datangnya azab Allah, akan datangnya hari kiamat, dan Allah jawab langsung. Allah jawab langsung dengan apa? Dengan kejadian terhadap dirinya. Contohnya Ashabul Jannah, ya, orang-orang yang memiliki kebun. Ya, kisah orang-orang yang memiliki kebun. Karena kekufuran mereka terhadap nikmat Allah dan kekufuran mereka terhadap hari kiamat, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi disebutkan, wa ma adzunnu sa'ata qa'imah, dan aku tidak mengira bahwasanya kiamat itu akan datang. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala membakar kebunnya, membakar tanamannya, sehingga dia menjadi orang yang rugi. Ya, sebab keyakinan ini, ya. Ikhwan rahimakumullah, maka wajib bagi kita semuanya beriman kepada hari kiamat. Maka ini harus mempengaruhi terhadap akhlak kita. Maka harus berbeda, ikhwan rahimakumullah, antara orang yang beriman terhadap hari kiamat dengan orang yang tidak beriman terhadap hari kiamat. Harus memiliki akhlak yang berbeda, ya. Kalau kita yakin bahwasanya hari kiamat itu akan ada, maka akan mempengaruhi terhadap semua sendi kehidupan kita, ya. Akhlak kita, kegiatan kita, ibadah kita, niat kita harus mempengaruhi, ya, karena kita yakin akan keberadaan hari kiamat. Baik, ikhwan rahimakumullah. Kemudian mu'alif rahimahullah menyebutkan, wa mimma yadkhulu fil imani bil yaumil akhir al imanu bima yali. Dan di antara yang termasuk terhadap iman kepada hari kiamat adalah poin-poin yang di bawah ini. Yang pertama, amaratus sa'ah. Yang pertama adalah tanda-tanda hari kiamat. Nah, sebagaimana dalam hadis Jibril, kita semuanya mengetahui Nabi SAW menyebutkan tentang amarat. Amarat itu alamat, ya. Alamat tanda-tanda hari kiamat. Nah, tanda-tanda hari kiamat wa tashmalu al-ati, dan mencakup kepada beberapa hal. Banyak sekali di sini disebutkan oleh mu'alif rahimahullah dari tanda-tanda kiamat, ya. Insyaallah kita akan baca, dan jika sudah dijelaskan maka kita hanya lewat saja. Yang pertama, ikhwan rahimakumullah, adalah di antara alamat hari kiamat, tanda hari kiamat adalah, yang pertama adalah bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diutusnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan rahimakumullah, lihat 1400 berapa sekarang? 47 1447 tahun yang lalu, ya, Nabi SAW sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu alamat yang wadih, alamat yang nampak akan adanya hari kiamat, ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya, ya, bu'istu ana was-sa'ah kahataini, sambil menyebutkan gini. Kata Nabi SAW, aku diutus antara aku dengan hari kiamat seperti ini. Lihat, jarak antara Nabi dengan hari kiamat seperti ini. Nabi dengan hari kiamat seperti ini. Jarak dari sini ke sini dekat gak? Sangat dekat. Tapi dengan dekatnya tersebut, antara, jangan jarak sampai kiamat, sampai Nabi dengan kita saja sudah 1447 tahun, ya. Nah, tapi itu termasuk yang sedikit kalau dibandingkan dengan waktu yang sudah lampau, ya. Betul gak Pak? Waktu yang sudah lewat itu lebih banyak daripada waktu yang akan datang. Ya, tandanya apa? Ya tadi, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan diutusnya Nabi SAW, ini sudah menjadi alamatus sa'ah.
Maka wasiat Nabi SAW kepada sahabatnya apa? Kata Nabi, badiru bil a'malis sholihat, bersegeralah kalian dalam beramal soleh. Sebelum apa? Sebelum datang waktu di mana hari-hari yang sangat berat, kata Nabi. Hari-hari yang banyak fitnah, hari-hari yang dimana lebih gelap daripada malam hari, yang mana seorang tidak bisa membedakan, ya, mana iman, mana Islam, mana kufur, mana iman. Nah, maka ikhwan rahimakumullah, wasiat ini untuk kita juga, ya. Wasiat ini untuk kita juga. Kita ini kalau di zaman Nabi, kata Nabi SAW, bu'ithtu ana wa yaumal qiyamah kahataini, maka apalagi jarak kita dengan hari kiamat. Maka istaqim, istiqomahlah. Barang siapa yang mendapatkan dirinya dalam sunnah, maka lanjutkanlah pegang sunnah tersebut hatta tawafahullah subhanahu wa ta'ala, sampai kita mati, ya. Peganglah. Bahkan Nabi SAW mengatakan addu alaihi bin nawajid. Kata Nabi SAW, lihat, berpegang teguhlah terhadap sunnah ini, gigit dengan gigi geraham, ya, seperti itu. Kemudian ini alamat yang pertama. Alamat yang kedua, ikhwan rahimakumullah, salah satu tanda kiamat adalah antalidul amata rabbataha, yaitu seorang amah, seorang budak sahaya melahirkan tuannya. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan disebutkan oleh para ulama lain. Ada beberapa tafsiran. Apa yang dimaksud dengan seorang budak sahaya melahirkan apa? Melahirkan tuannya. Ada yang dimaksud bahwasanya seorang memang hamba sahaya melahirkan apa? Melahirkan dari rahimnya itu anak-anak yang merdeka. Contohnya, jika seorang budak sahaya dinikahi oleh tuannya, maka nanti hasil yang lahir dari rahimnya itu akan menjadi merdeka, ya. Anaknya merdeka, ibunya hamba sahaya. Ini salah satu penjelasan, dan ada yang lainnya juga menyebutkan bahwasanya ada banyak orang-orang yang ini adalah kinayah, dalam kata lain bukan sebenarnya, ya. Seorang ibu yang melahirkan tuannya, jadi melahirkan orang-orang yang sombong, yang jumawa, sehingga bisa jadi membuat madarat kepada kedua orang tuanya. Dan di zaman kita sekarang banyak atau tidak? Banyak, ya. Lihat bagaimana berita sekarang, mirisnya berita sekarang, ikhwan rahimakumullah, ada seorang anak membunuh orang tuanya, dan ini tidak sedikit, dan bukan di mana? Bukan di Israel, ya, bukan di Amerika, bukan di daerah-daerah kafir, ini di daerah kita yang mayoritas orang muslim. Waliyadzubillah, fitnah. Nah, kemudian ikhwan rahimakumullah, ini sudah dijelaskan dan sering sekali dijelaskan. Kemudian poin yang ketiga dari alamatus saah adalah taqatulun nas ala jabalin min dhahabin alal furat. Nah, ini berita dari Nabi SAW, lima sayakun, ya, dari apa yang akan datang. Taqatul, perangnya, bertempurnya manusia gara-gara apa? Ala jabalin min dhahabin, karena keberadaan gunung emas. Gunung emas di mana? Alal furat, yang akan muncul di sungai Efrat, ya, sungai Efrat, ya. Nanti sungai Efrat ini diantara hadis Nabi SAW ini termasuk dari hadis-hadis yang berkaitan dengan min alamati sa'ah, ya, tanda-tanda kiamat. Sungai Efrat itu akan menyurut, dan nanti akan muncul, ya, gunung-gunung emas. Ada yang mengatakan yang muncul gunung-gunung emas itu hakiki, ketika cap airnya hilang maka akan muncul gunung-gunung emas, sehingga menjadi perebutan semua orang, ya, menjadi perebutan semua orang. Ini bertempur, semua negara, semua orang bertempur. Sampai dalam hadis dan dalam riwayat yang lainnya, setiap 100 orang yang mengikuti serta dalam pertempuran itu tersisa siapa?
tersisa satu. Dari 100 orang yang mengikuti semuanya, ya, dari 100 orang yang setiap 100 orang yang mengikuti, yang selamat hanya satu orang. Tapi semua orang berpendapat mudah-mudahan yang satu orang itu adalah saya. Nah, makanya kalau ada fitnah itu, maka apa nasihat Nabi? Apa nasihat Nabi? Jangan ikut, ya, menjauh. Nah, kemudian ikhwan rahimakumullah, sebagaimana hadis yang disebutkan fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'a hatta yuhsyarul furat atau yuhsarul furat. Tidak akan terjadi kiamat kecuali sungai Efrat itu mengering. An jabali min dahabin, maka muncullah dari gunung-gunung emas. Wallahu a'lam. Perkataan Nabi SAW seperti ini, akan muncul gunung-gunung emas. Ada yang mentakwil dari hadis ini, yang dimaksud dengan gunung-gunung emas di sini bukan emas apa? Bukan emas hakiki, tapi saking berharganya seperti emas, ya. Bisa dalam bentuk emas apa? Emas Jawa, bukan. Nah, emas hitam. Apa emas hitam? Nah, minyak kan itu lebih berharga daripada emas, betul gak Pak? Itu emas hitam adalah apa? Nif. Kalau dalam bahasa Arab itu niftun, nif, ya, emas hitam ataupun gas dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting lafaz yang sharih dari Nabi SAW, sungai Efrat akan mengering, kemudian munculnya gunung-gunung emas dan manusia berperang dalam hal tersebut. Sebagaimana dari keyakinan orang-orang Yahudi sekarang. Kenapa orang-orang Yahudi sangat ngebet sekali ingin menguasai apa? Jalur Gaza, Palestina. Kenapa? Apa? Alasannya apa? Nah, karena alasan mereka karena dunia. Ya. Karena dunia. Mereka ingin menguasai dunia. Ya. Mereka ingin membuat selat, ya, yang istilahnya yang apa? Yang melancarkan jalur perdagangan mereka. Ya, di antaranya yaitu harus menghilangkan jalur Gaza. Waliyadzubillah. Ikhwanikum rahimakumullah. La'anahullahul yahud, ya. La'anahullahul yahud. Itu tanda yang keberapa tadi? Tanda yang ketiga, ya. Fayaqtatilu min kulli mi'atin tis'u wa tis'una wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju. Nah, gitu. Dari setiap 100 orang yang berperang di sana, ya, setiap laki-lakinya mengatakan, mudah-mudahan aku yang selamat dari satu orang tersebut, gitu. Dari 100 orang hanya satu yang selamat, dan semua orang punya keyakinan mudah-mudahan saya yang selamat itu. Ya, berarti apa nih maksudnya? Ini menggambarkan kondisi orang dalam kesempatan tersebut, ya, sangat haus terhadap dunia, ya, seperti itu. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan ikhwan rahimakumullah, kita terbebas dan kita terlindung. Maka di akhir zaman ini, ikhwan rahimakumullah, amalan seorang hamba di akhir zaman apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakadu at-aql wasyarb wasyurb lis-salihina fi akhir zaman. Ya, hampir-hampir makanan dan minuman orang-orang soleh di akhir zaman itu apa? At-tasbih wat takbir wat tahmid. Jadi makanan orang-orang akhir zaman itu apa? Zikir. Maka harus banyak berzikir, ikhwan rahimakumullah. Jangan banyak keluar rumah, ya. Banyak fitnah. Maka banyak mengunci diri di rumah, karena di luar rumah banyak fitnah. Keluar ke kota, ya, disayagi naon Pak? Loba kape, ya, sehingga duduk sambil ngopi. Kalau sudah ngopi gimana? Oh, ngopi mah poho waktunya, bobora ahdi zikir. Nah, ngopi goyang saitik, gitu kan? Betul gak Pak? Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Fitnah itu sudah, manusia sudah tidak mengenali fitnah tersebut. Betul gak Pak?
Kita keluar dari rumah, kita dapatkan diri kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani fillah rahimakumullah, di antara tanda yang selanjutnya adalah ad-dukhan. Di sini disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ad-dukhan. Qala ta'ala fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin. Ya. Wanti-wantilah hari di mana langit menurunkan asapnya. Langit itu akan menurunkan asapnya. Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti sebelum hari kiamat, Allah akan menurunkan ad-dukhan, asap putih, yang mana asap ini akan mencabut setiap nafsul mukmin, ya, akan mencabut jiwa-jiwa yang beriman. Di mana saja asap itu turun, maka orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya akan wafat. Berarti tinggal siapa? Tinggal orang-orang yang tidak memiliki itulah yang dimaksud dengan min syiraril bashar, dari makhluk yang paling buruk, ya. Tersisa mereka lah. Waliyadzubillah. Itu dukhannya. Kapan turunnya? Oh, di Malaysia sudah turun kata dukhan, ternyata kebakaran hutan. Banyak yang meninggal, bukan. Wallahu a'lam bishawab, ya akhi. Ketika kita ditanyakan kapan dukhan, kapan adanya, kita tidak bisa menentukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Allah lah yang mengetahui waktunya. Kemudian rahimakumullah, tanda yang kelima. Tanda yang kelima adalah duhurul fitan wal ajaib wasu'i akhlaq. Waliyadzubillah. Di antara tanda-tanda kiamat, ikhwan rahimakumullah, munculnya banyak fitnah. Dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat yang lainnya, kasratul haraj. Apa harj itu? Al-qatlu. Banyaknya pembunuhan dulu, ya, tahun 90, tahun 80, tahun 70, mungkin pembunuhan itu nggak kedengar, Pak, ya. Meskipun banyak sebenarnya, Pak. Cuman nggak terliput media. Nah, sekarang ikhwan rahimakumullah, lihat, kalau kita melihat media sosial dan yang lainnya, tidak hampir setiap menit, setiap detik itu ada kasus pembunuhan, ya. Anak membunuh ibunya, ibunya membunuh anaknya, bapaknya membunuh dan yang lainnya. Banyak ini kasus pembunuhan. Ini munculnya fitnah, dan ini adalah merupakan tanda kiamat. Kemudian ikhwan rahimakumullah, wal ajaib, dan banyaknya keajaiban. Apa ajaib itu? Apa artinya ajaib? Loba perkara-perkara anu ajaib gitunya. Contohnya gimana? Tadi perkara-perkara yang tidak masuk akal, ya. Atau perkara-perkara yang masuk akal tapi manusia mengikutinya. Sudah tahu ini adalah kemunkaran, tapi banyak pengikutnya. Nah, ini kan ajaib, betul gak, Pak? Nah, seperti kasus siapa tuh? Ya, kasus-kasus ini keyakinan-keyakinan di Indonesia, ya. Ada yang pengikut, ya gitu tadi lah, pengikut aliran-aliran yang nggak jelas, gitu kan, ya. Padahal tepugu hadisna, oke. Dan maca Quran nake itu bisa, gitu kan, tapi diikuti. Tah eta ajaibna orang Indonesia mah, Pak. Ajaibna orang Indonesia hafal Al-Qur'an macana oge teu bisa. Komo ngapalkeunana, komo ngamalkeunana, tapi loba pengikutna. Nah, kan itu ini yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang ajaib. Nah, wasu'i akhlaq, dan banyaknya buruk akhlak. Baik, permasalahan kita sekarang apa, Pak? Apakah kurang ilmu? Tidak. Apakah kurang pengetahuan? Tidak. Negara kita Indonesia kenapa tidak maju-maju? Apakah karena kurangnya ilmu? Bukan. Karena buruknya akhlak. Buruknya akhlak kita, ya. Kita jangan mencaplok orang lain kita, ya. Kita lihat masing-masing diri pribadi kita.
Betapa ya, lihat, kita tidak memperhatikan tentang akhlakul karimah dalam agama kita sudah tinggalkan. Betul gak Pak? Akhlak terhadap diri, akhlak terhadap lingkungan, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap anak kecil. Kita semuanya ini sudah, lihat, dalam sistem sosial kita ini sudah dirusak. Dirusak oleh apa? Dirusak oleh media sosial. Dulu kalau ada seorang perempuan, ada ibu-ibu yang tidak pakai kerudung atau misalnya keluar dari rumahnya, itu pasti malu atau tidak? Malu. Orang awamnya saja yang tidak mengenal agama itu malu untuk tidak pakai kerudung keluar rumah. Sekarang bukan lagi kerudung yang ditanggalkan, waliyadzubillah. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahkan sekarang orang-orang rela dan ridho untuk menanggalkan pakaiannya demi apa? Demi like, gitu kan? Demi jempol, kan? Ditonton, betul nggak Pak? Ini berkaitan dengan akhlak. Dulu, ikhwan fillah rahimakumullah, Kaisar, tahu Kaisar Romawi Pak? Kaisar Romawi. Ini lihat, akhlak ini yang menggambarkan bahwasanya akhlak orang-orang Islam itu mulia. Ya. Kaisar Romawi pernah mengadakan sayembara. Kata Kaisar Romawi memanggil menteri-menterinya dalam satu ruangan yang besar, ya. Kemudian dia mengatakan kepada menterinya, hadirkan kepada saya apa itu? Perhiasan, emas, kemudian uang dan yang lainnya. Kemudian berbicara kepada menteri-menterinya, "Taib, siapa yang menginginkan emas dan perak yang ada di hadapan ini?" Oh, semuanya mau, betul gak Pak? Semuanya mau. Taib, siapa yang mau? Dengan satu syarat saja. Satu syarat adalah siapa yang paling cepat membuka bajunya. Siapa yang paling cepat membuka? Bertelanjang. Maka semua menterinya itu berlomba-lomba membuka apa? Membuka baju, bahkan sampai menanggalkan, waliyadzubillah, ini sampai telanjang bulat. Kemudian ada seorang yang langsung membukanya tanpa berpikir lagi. Kata menterinya, kamu menang, diambil hartanya semua. Kemudian kata Kaisar ini, apa yang membedakan antara kita dengan orang-orang muslim? Maka coba panggil orang muslim di sini. Ya. Dipanggil dengan menteri-menterinya, kemudian diberikan pertanyaan yang sama. Muslim, kamu akan diberikan harta yang banyak nih, emasnya nih, peraknya nih, ini dan segalanya. Kemudian dengan satu syarat. Syaratnya apa? Tinggalkan ataupun buka pakaian kamu. Ya, istilahnya telanjang bulat. Apa jawaban seorang muslim? Ya, tentu ini sesuatu yang haram, tidak boleh. Maka seorang muslim ini mempertahankan keyakinannya. Walaupun diberikan dengan setengah, kata dia, kalaupun engkau, wahai Kaisar, ya, memberikan satu kekuasaanmu dan memberikan kepadaku, maka aku tidak akan membuka baju. Lihat, ini karom, kemuliaan, ya, kemuliaan. Tapi gimana sekarang? Dengan sistem sekarang, ya, tidak perlu dengan harta yang banyak. Ya, manusia itu didorong untuk apa? Didorong untuk melakukan kemaksiatan atas dasar sukarela, ya, atas dasar sukarela. Lihat, ya, yang membuka aurat di dalam media sosial, bahkan bukan di media sosial, di kehidupan nyata kita. Waliyadzubillah. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka ini, ya, wasu'ul akhlak. Buruknya akhlak ini adalah salah satu tanda dari kiamat. Baik, ikhwan rahimakumullah. Kama rawa Imam Ahmad Hudzaifah radhiyallahu anil Hudzaifah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis saah. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda kiamat atau tentang kapan hari kiamat itu.
Maka faqala ilmuha inda rabbi, maka ilmunya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yujalliha liwaqtiha. Beliau menjawab dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ya, yang di awal kita baca. Walakin saukhbirukum bimasyaritiha. Aku akan memberikan kepada kalian dengan min asyratiha, dari tanda-tandanya, wa ma yakunu baina yadaiha, dan kejadian-kejadian yang ada di antara qiyamis saah dan dengan kita ya. Maka Nabi, lihat dalam hadis Nabi SAW, ikhwanikum rahimakumullah, ini pembahasan tentang al-iman bi yaumil akhir sangat panjang sekali, karena banyaknya pembahasan, banyaknya waktu-waktu, banyaknya kondisi-kondisi yang diceritakan oleh Nabi SAW dari kondisi yang akan datang ya. Perkara-perkara ini belum terjadi di zaman Nabi SAW. Nah, bahkan mungkin di zaman kita belum terjadi, dan akan terjadi di masa yang akan datang. Baik. Apa kata Nabi SAW ya di sini? Inna baina yadaiha fitanan wa harjan. Sesungguhnya di antara kiamat tersebut akan terjadi banyak fitnah ya, banyak fitnah. Apa fitnah tersebut? Fitnah tersebut bisa jadi ujian, musibah, bencana, dan yang lainnya ya, banyak. Ini menyangkut berkaitan dengan fitnah dalam agama kita atau dalam Al-Qur'an, ini umum ya, fitnah. Alladzi uftutina an-nas. Nah, kemudian ikhwanikum rahimakumullah, wa harjan. Apa harj? Dan harj itu adalah banyaknya pembunuhan. Qalu ya Rasulullah, al-fitnatu qad arafnaha. Wahai Rasulullah, adapun fitnah kami sudah mengetahui. Famal harj? Maka apa yang dimaksud dengan haraj? Qala bilisanin al-habasyah al-qatl. Katanya yang dimaksud dengan haraj ini adalah dengan bahasa apa? Bahasa Habasyah. Mana bahasa Habasyah itu? Merupakan salah satu bahasa dari bahasa Ethiopia ya, Afrika sana. Haraj itu salah satu bahasa Ethiopia yang bermakna apa? Al-qatl, yaitu pembunuhan. Banyaknya kasus pembunuhan. Qala wa yulqi bainan nari at-tanaqur fala yaqadu ahaduhuma ya'rifu ahadan. Maka dilempar kepada api neraka ya, orang-orang yang saling berkelahi, keduanya dilempar kepada neraka, tapi keduanya sampai keduanya tidak tahu apa penyebabnya gitu kan. Nah, dalam kata lain ini bisa babi jahal ya. Seseorang bertengkar kemudian saling membunuh, sehingga dua orang yang membunuh dan terbunuh ya, ini semuanya di neraka. Kata Nabi SAW, ini berkaitan bab apa? Tidak boleh kita mengancam seorang mukmin dengan pedang kita. Janganlah salah seorang di antara kalian kalau ini pedang, kemudian apa namanya Pak ini? Menodongkan ya, menodong. Nah, dalam bahasa kita menodong. Janganlah di antara kalian menodongkan seorang muslim kepada muslim yang lain, tidak boleh itu. Ya. Tidak boleh menodong, karena apa? Ini merupakan sebuah kefasikan, ya. Lihat kata Nabi SAW, sibabul muslim, bukan menodongkan, hanya dengan lisan saja. Kalau dalam bahasa kita bully, ya? Bully, sibabul muslim, mencela orang muslim itu pusukun, adalah sebuah kefasikan, ya. Ada teman kita lewat, kemudian karena kulitnya hitam, kemudian kita katakan, Mang Black kemana? Nah, gitu kan? Itu si Black mereka mana? Ini sudah cukup menjadi sebuah kefasikan. Ya, aya nu hidung disebut si Black, aya nu bodas disebut si Cet atau si bule gitu kan ya. Ini enggak boleh. Ini cukup dengan lisan, lihat. Ya. Ini sabbul muslim cukup dengan verbal. Ini menjadikan fusukun, kata hadis Nabi SAW, sebuah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, sedangkan membunuh seorang muslim itu adalah sebuah kekufuran. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, hati-hati dengan bab ini ya. Nah, jangan
tersulut emosi sesaat. Dan sekarang ikhwan fillah rahimakumullah, sangat banyak, betapa banyak sekali di antara kita, di antara kaum muslimin tersulut dengan sesuatu yang sedikit saja sehingga bisa saling bunuh. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Apa sebabnya? Sebabnya adalah hilangnya iman, hilangnya pengetahuan terhadap agama, hilangnya kesabaran, ya. Intinya kebodohan merajalela, maka akhlak manusia akan buruk. Tanpa pikir panjang, yang penting mukul dulu, betul kan? Kalau dulu orang itu sebelum memukul harus apa? Harus mendatangkan 1000 alasan. Kenapa saya memukul dia? Apa alasannya? Dibenarkan atau tidak? Kalau sekarang gimana? Cabok heula, ya, betul gak Pak? Cabok heula, teu naon urusan membelakangan. Nah, ini salah ini. Hati-hati. Ini adalah bukti dari apa? Bukti dari kekurangan ilmu. Nah, toib. Mudah-mudahan kita terhindar dari bab ini. Wa min tafsilatil fitan wa ghairuha minal asyratis sughra. Ya, nanti ada tanda-tanda sugro, ada tanda-tanda kubro, ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, poin yang keenam, di sini mu'alif rahimahullah menyebutkan poin yang keenam adalah salasatun khusufun wa khurujun nar minal yaman tutradun nasi ila mahsyarihim. Nah, ini sebenarnya sangat dekat sekali pada kiamatnya. Yang pertama, yang keenam ini tandanya adalah salah satu khusuf. 3 kali apa? Khusuf. Apa khusuf itu? Ada khusuf, ada khusuf. Salah satu khusuf. Apa khusaf? Fa khasafa bina. 3 kondisi, 3 kejadian apa? Khasaf. Khasaf itu apa? Urug kajero. Ada urug maka kajero banyak. Apa itu? Amblas, ya, dalam kata lain banyak diantaranya adalah tempat-tempat yang istilahnya kondisi bencana alam ini. Tapi bencana alamnya luar biasa. Itu seperti apa? Seperti Allah Subhanahu wa taala mengadab Qarun, ya. Dalam kata lain amblas, si dunia ataupun beberapa belahan bumi itu banyak yang amblas. Di antara ini salah satu alamat tanda saah, ya, tanda kiamat. Banyaknya longsor, banyaknya apa? Nah, gempa dan yang lainnya, atau yang kita ketahui di 2000 berapa tuh? Yang di Sulawesi itu yang disebut apa namanya? Likuifaksi, ya. Hilangnya ketahanan apa namanya? Tanah, ya, sehingga menjadi apa? Menjadi lumpur, sehingga menyedot apa saja yang ada di atasnya. Itu sangat mungkin sekali, ya, biidznillah. Maka wa khurujun nar minal yaman, dan keluarnya api dari arah Yaman, ya, yang mana tatrudun nasi ila mahsyarihim, yang mana menggiring manusia, ya, api tersebut menggiring manusia kepada tempat pengumpulannya, kepada mahsyarnya. Nah, fa fi sahih Muslim an Hudzaifah bin Asad Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul kepada kami dan kami sedang berbincang-bincang. Faqala ma tadzakarun, apa yang sedang kalian bahas? Apa yang sedang kalian bicarakan? Qalu nadhkuru as-saah. Maka kami menyebutkan tentang apa? Tentang hari kiamat. Qala innaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha la taqumu hatta tarau qablaha asyru ayat. Kalian tidak akan mengetahui, kalian tidak akan menyaksikan kiamat sampai muncul 10 tanda-tanda. Di antaranya apa? Fadzakara ad-dukhan wa dajjal, ya, adanya dukhon dan turunnya dajjal, ya, adanya dukhon, adanya dajjal yang tadi sudah disebut. Kemudian datangnya Dajjal. Siapa Dajjal ini? Datang Dajjal. Siapa Dajjal itu? Kalau dulu kata orang tua kita, tahu Dajjal? Tahu Dajjal? Apa Dajjal itu? Hati-hati. Ya. Waliyadzubillah. Dajjal orang yang memperlihatkan dada dan bujal.
Itu kata orang kolot dulu Pak ya. Tapi memang seperti itu kondisi manusia sudah tadi hilangnya akhlak. Hilangnya akhlak ini salah satu alamat dan tanda apa? Datangnya Dajjal ya. Dajjal mereka adalah para pendusta, Dajjalun ya. Kemudian wadabah, kemudian turunnya ad-dabah. Apa dabah itu? Turunnya satu hewan, yang mana hewan tersebut apa? Dalam surat Al-Kahfi disebutkan akhrajna alaihim dabatan, maka kami keluarkan nanti ketika ingin menurunkan atau menjadikan kiamat, maka kami turunkan apa? Hewan ya. Ini hadis yang disebutkan hewan seperti apakah? Di antaranya adalah hewan yang disebutkan dalam hadis sahih yang disebutkan Tamim Ad-Dari ya. Tamim Ad-Dari dia melakukan ekspedisi ya, menyebutkan dari hadis Nabi SAW berkaitan dengan ekspedisi kepada sebuah pulau dan tersesat di sebuah pulau yang tidak diketahui. Ternyata masuk ke dalam satu gua. Ternyata di gua itu ada seorang laki-laki apa? Seorang laki-laki yang matanya apa? Nah, terhapus sebelah, picak. Kemudian dirantai dalam keadaan apa? Duduk ya. Kemudian bertanya kepada orang-orang yang datang pada kesempatan itu tentang beberapa hal ya. Apakah sudah diutus seorang nabi? Kemudian apakah kurma di tempat tersebut, apakah kurma yang ada di Baisan masih berbuah ya. Kemudian ditanyakan seperti itu ya. Kemudian dia memberikan statement, sebelum itu dia mengetahui ataupun ada hewan ya, ada hewan dabah yang mana tidak diketahui mana kepalanya, mana duburnya, tertutupi oleh apa? Tertutupi oleh bulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dabbah ini seperti apa ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti ada hewan yang mana hewan tersebut bisa bicara. Yang mana hewan tersebut bisa bicara? Bicara apa? Menghukumi setiap orang yang dia ketahui ya. Kamu akan masuk neraka, kamu penghuni ini, kamu penghuni ini. Hewan yang bisa bicara. Kalau ada hewan yang seperti ini berarti ini adalah min alamati sa'ah. Nah, kemudian ikhwan rahimakumullah, wa tulu'i syamsi min maghribiha, dan munculnya apa? Matahari dari tempat tenggelamnya. Nah, kalau ini gimana? Ini adalah tanda-tanda kiamat sugro atau kubro? Kubro ini ya. Di mana hari tidak bermanfaat iman seseorang ya. Ketika orang mengetahui matahari yang biasanya terbit dari arah timur ternyata sekarang terbit dari barat ya, tidak bermanfaat iman seseorang dan Allah telah menutup jalan untuk beriman. Nah, Taib. Kemudian apa lagi? Wa nuzulu Isa ibni Maryam, dan turunnya Isa bin Maryam ya. Nanti Isa bin Maryam akan turun di mana turunnya? Di mana Pak turunnya? Isa ibnu Maryam akan turun di mana? Akan turun di Masjid Al-Umawi kalau tidak salah ya. Masjid putih yang memiliki apa namanya? Menara putih, dan sekarang bisa diziarah. Di mana sekarang? Di Dimashq ya, Damaskus itu ada. Nanti akan tempat munculnya Al-Masih, dan nanti akan sholat berjamaah bersama Imam Mahdi di sana ya, yang akan menjadi imamnya siapa? Imam Mahdi, gitu kan? Takriman li syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, wa Yajuj wa Majuj ya, dan akan turunnya Yajuj dan Majuj. Nah, ini ketika kita sudah keluar Yajuj dan Majuj, benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain itu sudah berlubang ataupun hancur, maka muncullah apa? Muncullah Yajuj dan Majuj ya. Nah,
Kemudian wasalah satu khusuf dan 3 khusuf dan 3 gerhana. 3 gerhana matahari, khasafun bil masyriq wa khasafun bil maghrib wa khasafun bi jaziratul Arab. Khasaf nih akan ada apa? Turunnya tanah, itu disebut apa tadi? Amblas ya, amblas tanah di 3 tempat. Akan ada di timur dan akan ada di barat, dan ada juga khasaf di Jazirah Al-Arabiyah, di daerah Jazirah Arab ya, di negeri-negeri Arab. Nah, kemudian wadzalika takhruju minal Yaman tatrudun nar ila mahsyarihim. Kemudian munculnya api dari arah Yaman yang mendorong manusia kepada mahsyar atau kepada tempat berkumpulnya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani kiram rahimakumullah, ini adalah semuanya alamat-alamat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, dan wajib bagi kita untuk beriman. Baik. Kemudian tanda selanjutnya ya. Tanda selanjutnya ikhwani kiram rahimakumullah yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, tanda yang ketujuh ya. Meskipun sebenarnya ini sudah lebih dari 7 Pak ya. Sudah lebih dari 7, tapi dikemas dalam sebuah hadis. Baik, tanda yang ketujuh adalah adamul farah bil ghanimah. Tidak ada kebahagiaan ketika mendapatkan ghanimah. Nah, nanti ada suatu masa ikhwan rahimakumullah, kaum muslimin berperang kemudian mendapatkan ghanimah yang banyak, tapi tidak membahagiakan. Intinya apa? Semua manusia sudah dalam keadaan harta itu banyak ya, harta itu banyak. Saking banyaknya nanti di akhir zaman itu ada orang yang membawa apa? Ada orang yang membawa sedekah yang terbaiknya, maka tidak ada seorang pun yang menerima dari sedekah tersebut. Sedih kira-kira? Itu akan ada satu zaman seperti itu. Berarti kondisi manusia pada masa itu dalam kondisi mapan, tidak perlu uang, tidak perlu meminta-minta dan yang lainnya. Ini akan ada satu kondisi seperti itu. Makanya ikhwan rahimakumullah, lihat dari permainan orang-orang Yahudi ya. Dari permainan, makanya dalam Islam tidak mengingkari, tidak memungkiri terhadap berharganya emas, betul gak Pak? Di dalam Islam itu ada yang dimaksud dengan zakat dhahab wal fiddah. Tidak mengapa seorang memiliki emas, tapi ingat, tujuan kita bukan untuk hidup di dunia ini, bukan untuk emas. Betul gak Pak? Sekarang harga emas berapa? Emas murni. Harga emas murni berapa sekarang? 3 juta ya Pak? Yang sebelumnya, yang kita saksikan di beberapa tahun ke belakang, yang sebelumnya di bawah 1 juta. 5 tahun atau 10 tahun ke belakang harga emas itu di kisaran berapa? 500, 600, 700, betul gak Pak? Sekarang sudah 3 juta. Banyak orang, hampir semua orang sekarang merasa apa? Merasa rugi, betul gak Pak? Kalaulah saya punya 10 gram, kalau 3 juta sekarang sudah menjadi berapa? Betul gak Pak? Anu teboga emas ge tah gitu kan, anu ukur ningalian hungkul, walah yang kancang beli emas ya. Ayeuna 3 juta, bawa 2 tahun ke hareup mah bisa jadi 6 juta Pak. Maka ya ngarmas ayeuna. Tapi ingat, Islam itu bukan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nih wasiat kepada Saddad, kepada siapa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Saddad, idak tanazan nasu bil fiddah. Apabila manusia mulai menyimpan emas dan perak, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakniz hadhil kalimat. Duh, jadi orang Islam mah erek harga emas 1 miliar itu jadi masalah. Tapi yang harus lihat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian simpanlah, hafalkanlah, ulang-ulangilah, timbunlah kalimat-kalimat ini oleh kalian. Apa kalimat itu? Ada yang hafal? Nah, ya, kalau kita
ya, melihat dari fenomena fluktuasi emas ini, banyak orang yang merasa rugi, apalagi orang yang banyak miliarder ya, yang kemarin punya 20 juta mungkin ya, kenapa saya tidak membelikan emas dengan 20 juta itu, kalau dulu mungkin dapat merasa rugi. Apalagi nanti kita akan merasa rugi ketika hari kiamat ini. Kalau hari kiamat datang, kita berdiri di hadapan Allah, maka kita akan menyesali semua perbuatan kita, menyesali semua detik yang telah kita lewatkan di dunia ini. Kenapa? Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat apa? Memberi nama surat At-Taghabun. Apa itu? At-Taghabun, al-ghaban, merasa apa? Merasa tertipu, merasa ditipu dengan semua kondisi. Padahal kita mampu untuk melaksanakannya. Ikhwah, kalau sekarang harga emas 3 juta, banyak orang di berapa bulan, berapa tahun ke belakang tidak membeli emas merasa rugi, maka kita akan lebih rugi lagi ketika berdiri di hadapan Allah. Banyak kesempatan emas. Banyak kesempatan emas. Kenapa disebut kesempatan emas? Nah, yang disebut dengan kesempatan emas itu adalah ketika kita mampu melaksanakannya, mudah untuk melaksanakannya, tapi kita tidak mendatanginya. Betul gak Pak? Bukankah untuk mendapatkan kekayaan setara dengan dunia dan seisinya, cukup dengan kita datang ke masjid lebih awal 2 rakaat di waktu subuh. Kata Nabi SAW, rakaatainil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Sehat nama, hudang nama, tapi pohon salat. Kira-kira rugi itu ke hari kiamat? Rugi. Ketika kita melihat amalan catatan kita, oh kenapa ini tidak ada salat sunnahnya, padahal sehat waktu itu teh. Kita sehat, pakaian ayah, ya, kondisi aman, bukan dalam kondisi perang, tapi kenapa saya melewatkan hal itu? Itu baru satu amalan. Belum lagi amalan yang lainnya, zikir, padahal sehat, tebarusuh gitunya, ya, tebarusuh dan naon, bisa zikir, tinggal subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, beres jadi pahala. Tapi kenapa kita banyak melewatkan dalam satu hari semalam, dalam 24 jam, ya? Kalau kata slogan apa namanya, warung Madura itu gimana? Kami buka 25 jam. Betul gak Pak? Saking tidak pernah kan tuh mendengarkan slogan itu? Kalau ada warung Madura itu ada slogan tuh, kami buka 25 jam. Padahal tidak ada di dunia ini, ya. Semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu 24 jam, ya. Mau Fir'aun sekalipun tetap sama 24 jam. Ya, hanya orang Madura saja itu yang memiliki prinsip seperti itu. Kami buka 25 jam. Ini istilah singgoh mubalaghah. Intinya kami tidak pernah tutup gitu kan ya. Kami kapanpun antum lewat kami ada gitu. Luar biasa itu. Jadi semangat mencari rezeki mah yang sunnah itu seperti orang Madura tuh, ya. Itu semangat terus gitu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Itu tanda yang keberapa? Yang ketujuh. Ketika kita mendapatkan harta perang, harta rampasan perang dengan orang kafir, banyak harta, tapi tidak bangga. Kenapa? Karena tadi sudah mampu semuanya. Ya. Wa adamu qismatil mirath. Ini mungkin ini yang relate dengan kita yang sekarang ya. Ini mulai terjadi. Dan diantara tanda yang lainnya dari yang ketujuh ini, masih yang ketujuh, adalah adamu qismatil mirath, dan tidak adanya pembagian waris. Apa sebabnya? Nah, sebabnya warisan dibagikan. Nah, karena lihat dalam hadis yang lainnya, awwalu ilmin yunza'u minan nas, awal ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia adalah apa? Ilmu al-mirath, adalah ilmu waris. Kenapa? Karena hiji tadi jarang diterapkan, dan mungkin bukan jarang diterapkan, ada ilmunya tapi tidak mau
tidak mau diterapkan. Kalau ilmu tidak mau diterapkan, apa yang tidak mau diterapkan? Maka Allah akan mencabutnya seperti itu. Ya, maka ikhwan rahimakumullah, di antara ilmu yang akan hilang yang pertama kali ya di dalam muamalah kita, di antaranya ilmu waris. Banyak orang sekarang tidak mau dihukumi dengan hukum waris. Bahkan mungkin orang yang soleh sekalipun mengatakan ya kepada anak-anaknya, harta abah mah untuk kalian dibagi rata saja, laki-laki dan perempuan sama-sama anak abah, gitu kan? Nah, gitu. Dolal nih. Maka betapa banyak, dan harta warisan ketika tidak dipercepat dalam pembagiannya kan jadi masalah. Betul nggak Pak? Makanya di antara salah satu kewajiban yang hidup jika ada orang yang meninggal, di antaranya bersegera dalam mengurus hak warisnya. Gimana ada ibu saya? Gimana saya membagikan warisan ayah saya, tapi ibu saya masih hidup, dan rumah ini rumah yang akan dibagikan oleh kita. Nah, makanya butuh ilmu ya, butuh ilmu. Dibagikan itu bukan berarti maknanya diusir. Bukankah ibu memiliki bagiannya? Anak memiliki bagiannya. Justru ketika tidak dibagikan, warisan tersebut akan mengakibatkan memakan harta haram. Bisa kebayang? Seorang ibu memakan harta haram dari suaminya, seorang anak memakan harta haram dari warisan bapaknya, dan tidak jelas mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Nah, mudah-mudahan ikhwan rahimakumullah, di antara kita ya, jika ada sanak saudara kita yang meninggal dan yang lainnya, segera selesaikan supaya tidak menjadi beban dosa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wadzalika ba'da maqtalatun 'azimah baina al-muslimin war-rum yuqtalu fiha katsirun minal muslimin wa yaftahuna al-Qastantiniyah wa yakhruju ba'da dzalika ad-dajjal kama huwa al-marwi bi sahih Muslim. Nah, sekarang di sini kata para ulama hilangnya ilmu waris itu sudah dari dulu ya. Orang-orang yang dari dulu, dan ini setelahnya apa? Terjadinya peperangan yang besar, yaitu banyak yang meninggalnya kaum muslimin ya, antara pertempuran dengan orang-orang Romawi. Yuqtalu fiha katsirun minal muslimin wa yaftahuna al-Qastantiniyah, dan dibukanya apa? Satu negeri yang kuat, yaitu Konstantinopel ya. Ini merupakan salah satu negara yang tempatnya orang-orang Kristen apa? Protestan atau Ortodoks? Kalau Konstantin itu Ortodoks ya. Nah, itu ditaklukkan oleh orang-orang Muslim ya, yang mana sebelumnya adalah itu negeri yang mustahil. Semua orang yang lewat ke negeri itu mustahil untuk menaklukkan negeri Konstantinopel. Kenapa? Ya, karena banyak sebab. Ya, bentengnya kuat, bahkan bentengnya tiga lapis. Ya. Kemudian kekuatan untuk apa? Dikatakan dalam ini Konstantinopel itu penjagaannya itu kalau bentengnya rubuh, misalnya 1 kilometer rubuh, itu bisa dipulihkan dalam setengah hari. Ya, rubuh bisa dipulihkan dalam setengah hari. Setengah hari bentengnya itu sudah jadi lagi. Nah, itu makanya mustahil untuk ditaklukkan. Tapi qadarullah, masya'afa'ala, semuanya sudah dilewatkan ya. Semua itu sudah ditaklukkan. Nah, maka ikhwan rahimakumullah, tinggal alamat-alamat yang lain. Kemudian yang ke-8, khurujul masihid dajjal, turunnya al-masih ad-dajjal. Ya, tadi turunnya dajjal ini sudah diulang-ulang. Summa nazala Isa ibnu Maryam. Jadi dajjal dulu, karena nanti yang akan membunuh dajjal siapa? Isa bin Maryam ya. Nanti dajjal, turunnya Isa di Damaskus, kemudian dajjal juga dia berkuasa ya, dan bersama orang-orang Yahudi dari Isfahan. 70.000 orang Yahudi di Isfahan akan keluar bersama
bersama Dajjal, dan nanti akan diburu Dajjal tersebut di mana? Sampai kepada di Palestina, ya, yang akan sampai kepada Babul Lud, ya. Babul Lud, apa Babul Lud itu? Kalau sekarang negeri apa itu? Itu ada nama modernnya itu, ya. Nah, jadi nanti Dajjal itu akan dibunuh di sana, ya. Oleh siapa? Oleh Isa ibni Maryam. Nah, kemudian ikhwani rahimakumullah, wa hadza kulluhu madhkurun fi sahihi Muslim rahimahullah, dan itu semuanya yang kita bicarakan itu semuanya muncul keterangan-keterangannya dalam hadis sahih Muslim. Nah, kemudian ikhwani rahimakumullah, itu adalah tanda-tanda yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah. Kemudian ini disebutkan yang ke-9, tulu'is syamsi min maghribiha wad-dabah, munculnya ataupun terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Kemudian juga munculnya hewan-hewan yang bisa bicara. Kemudian ayatuhuma kanat aula fal ukhra ala ithrihima qariban. Mana yang paling duluan? Apakah muncul dulu matahari dari arah barat, nah dari tempat terbenamnya, ataupun muncul dulu apa? Muncul dulu hewan, ya. Wallahu alam, intinya perkara tersebut saling berdekatan, ya. Adapun mana yang duluan, wallahu alam bishawab. Baik, ikhwani kiram rahimakumullah. Dzakara ba'd as-sifat wa tafsilat li ba'di asyratis sa'ah al-kubra. Ini disebutkan sifat-sifat, ya, berkaitan tentang tanda-tanda kiamat kubro. Nanti ada tanda-tanda sugro, ada tanda kubro. Kalau sugro itu apa? Kalau sugro itu ya dengan wafatnya seseorang itu adalah merupakan tanda kiamat sugro, ya, seperti itu. Maka di antara sifat-sifat yang dijelaskan oleh hadis Nabi SAW berkaitan tentang sifat dari tanda-tanda kiamat besar, ya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ad-dabah, munculnya apa? Munculnya dabah, munculnya hewan yang bisa berbicara. Disifati di sini hiya dabatun 'azimatun takallamun nas wa tukhbiruhum bi ahwalihim. Nah, ini hewan yang seperti apa yang akan muncul nanti di akhir zaman ini, ya, sebagai tanda kiamat kubro. Di antaranya kata para ulama, hiya min dabatin azimah, yaitu adalah hewan besar yang mana hewan tersebut takallaman nas, yang mana dia itu berbicara dengan bisa ngomong. Hewan yang bisa ngomong, wa tukhbiruhum, dan mengabarkan kepada manusia bi ahwalihim, tentang kondisi mereka. Jadi hewan ini tidak setiap lewat, ya. Setiap hewan ini lewat kepada manusia, maka manusia tersebut diberikan kabar. Sesungguhnya kamu gini, penghuni neraka ataupun apa, gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam surat beberapa surat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza waqa'al qawlu alaihim, dan apabila sudah terjadi ketetapan atas mereka, akhrajna lahum dabbah, maka kami keluarkan kepada mereka apa? Hewan, ya, minal ardi, yang keluar dari bumi, tukallimuhum, berbicara kepada mereka, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, ya. Hei fulan, sesungguhnya kamu kafir terhadap ayat-ayat Allah. Hei fulan, kamu kafir terhadap ayat-ayat Allah. Hewan ini memberikan kondisi manusia, ya, waliyadzubillah. Kira-kira ngeri atau tidak? Ngeri, ya. Papangi cek hewan tersebut, nah maneh ya mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Ini alamat berarti seorang tersebut menjadi penghuni neraka. Nah, waliyadzubillah. Kemudian wa hadza dabah yakunu khurujiha 'alan nasi duha, dan hewan ini keluar kepada manusia di waktu duha. Waktu duha jam berapa? Ya, sekitar jam 7 sampai jam 12 gitu, ya. Jadi hewan tersebut keluarnya di waktu duha tersebut. Nah, Fafi sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ayati khurujan, sesungguhnya awal keluar dari ayat-ayat tanda-tanda kiamat itu keluarnya tulu'is syamsi, munculnya matahari dari arah baratnya atau dari arah tenggelamnya,
wa khurujid dabah, dan keluarnya hewan-hewan yang bisa bicara, alan nasi duha, kepada manusia di waktu duha. Wa ayyuhuma makanat qabla sahibatha, maka wa ayyuhuma, dan di antara keduanya, makanatil qabl, ya, istilahnya mana yang pertama mana yang terakhir, fal ukhra ala ithri qariban, maka antara tanda yang satu dengan yang lainnya itu sangat dekat. Jadi intinya dua perkara tersebut akan keluar dalam kondisi berdekatan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwani rahimakumullah, sifat yang selanjutnya dari tanda kiamat kubra adalah tadi dabah sudah, yang sekarang adalah dajjal. Nanti akan muncul dajjal. Gimana sifatnya? Wal ahadits fi dzikri wa sifatil indari minhu wat tahdhiru anhu aktsaru min an tuhsa. Hadis-hadis yang mengingatkan tentang dajjal ini sangat banyak sekali ya. Kemudian pamin sifatihi, dan di antara sifat dajjal itu adalah annahu syabun qatatun. Apa syabun? Jadi dajjal ini adalah pemuda ya. Dajjal ini adalah seorang pemuda qatat. Apa qatat itu? Di sini disebutkan, yang disebut dengan qatat, apa nih qatat nih sini? Nah, Allah musta'an. Qatat ay sya'ruhu ja'dun qasir. Jadi qatat itu adalah rambutnya. Jadi yang dajjal itu seorang pemuda ya, yang mana disifati rambutnya itu ja'd. Apa ja'd? Merengkel, Pak. Kan galing. Kalau galing itu ada rambut galing, tapi ada galing tungtung. Nah, lamun ini mah galing nu peperkat. Ada yang di sini punya rambut seperti ini. Jadi galing tapi muternya apa? Kayak orang-orang Afrika, kayak orang-orang Afrika. Saudara-saudara kita yang di Afrika tuh. Jadi seorang pemuda yang memiliki rambut yang keriting, tapi keritingnya apa? Nempel gitu kan. Keriting muter gitu kan. Seperti itu. Sabun qatatun a'warul ain, yang mana matanya terhapus sebelah. Ya, matanya terhapus sebelah. Kemudian awarul ain al yumna, jadi mata kanannya itu terhapus, tinggal hiji gitu. Kemudian maktubun baina ainihi kafir, maka tertulis antara dua matanya, berarti di sini dua matanya apa? Kalimat kafir atau kafaro, yaqra'uhu jami'an nas, yang mana semua orang bisa membacanya. Ya, ajam, Arabi, orang yang bisa bahasa Arab ataupun orang yang tidak bisa bahasa Arab, semuanya bisa membacanya. Nah, kafaro, jadi tina naon dah? Tina antara dua matanya itu tertulis di sini, di keningnya itu apa? Kafaro, kafir. Nah, kufur. Ya'rifuha kullu muslim, diketahui oleh setiap muslim. Katibun wa ghairu katib, seorang muslim, yang penting dia muslim, dia bisa mengetahuinya. Oh, dajjal. Ya, makanya ketika bertemu dengan dajjal, apa obatnya? Supaya kita terlindung dari fitnah dajjal, yang mana kita setiap sholat ini berlindung, Pak ya. Di akhir tahiyat akhir kita apa? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihi dajjal. Mudah-mudahan kita tidak bertemu ya. Jangan berharap untuk bertemu. Kenapa? Karena orang yang kokoh pun akan apa? Dajjal ini luar biasa. Kalau bertemu dengannya, dajjal ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan ilahi. Nah, apa kemampuan ilahi itu? Jadi kalau kata dajjal, dia menepuk tanah ya. Menepuk tanah, ya ardi ukhruji, wahai bumi, keluarkanlah apa kebaikan-kebaikanmu, maka bring keluar ya. Jadi apel keluar, tangkal apel.
Jadi anggur, keluar anggur. Nah, itu tidak dimiliki kecuali kemampuan itu oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebagai apa? Ikhtibaran wabtilaan lil bashar. Ini sebagai apa? Ujian bagi manusia. Nah, maka kita berdoa jangan sampai kita bertemu dengan Dajjal, ya. Jangankan bertemu dengan Dajjal yang hakiki, dengan murid-murid Dajjalnya saja gitu kan sudah tergoda gitu ya. Apa murid Dajjal? Murid Dajjal siapa? Nah, itu banyak tuh sekarang ya, para rentenir dan yang lainnya diiming-imingi Anda mendapatkan rumah gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Nah, waliyadzubillah ikhwani rahimakumullah. Jadi waliyadzubillah ini Dajjal para pendusta, para pendusta, orang-orang pendusta mengatasnamakan atas nama agama Allah Subhanahu wa taala, ya, menjanjikan sesuatu ya akan tetapi semu, waliyadzubillah. Nah, maka Nabi SAW memperingatkan, ingat kaum muslimin, sesungguhnya inna rabbakum laisa bi'awar. Hati-hati, karena sesungguhnya Allah itu tidak pecak, ya. Meskipun nanti ada kemampuan ilahi, bisa menghidupkan yang mati, bisa memakmurkan negeri, bisa mendatangkan hujan, bisa mendatangkan petir dan yang lainnya, jangan tertipu. Ingat kata Nabi, ingat ini nih, wasiat bagi kita, bagi seorang muslim, inna rabbakum laisa bi'awar. Diberi beja aku Nabi saking nyaahna kepada kita. Ingat, Tuhan kalian, Rabb kalian itu tidak pecak. Jadi kalau ada punya kemampuan seperti itu, ya, maka jangan dipercaya meskipun memang real ketahuan. Nah, apalagi mungkin seperti dukun, Pak ya. Dukun, kemudian ada ustadz, misalnya ada ustadz datang ke ustadz bisa menggandakan uang gitu nya. Jangan dipercaya nih, ya, jangan dipercaya. Ya. Itu wajib oleh kita tolak keyakinan itu, ya. Nah, toib. Kemudian ikhwan rahimakumullah, yahbutu kulli qaryatin fi arba'ina lailah. Maka Dajjal itu akan hidup di dunia ini atau akan berkeliling selama 40 hari 40 malam. Setiap kampung di dunia ini akan disambangi kecuali Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena dijaga oleh malaikat biiznillah atas izin Allah. Illa Makkah wal Madinah ala anqabiha al malaikah tahrusuha. Jadi Makkah dan Madinah itu dijaga oleh malaikat. Wa tarjuful Madinah salasatu rajabat, dan Madinah nanti ya akan gempa selama sebanyak tiga kali. Madinah akan gempa sebanyak 3 kali. Yakhruju ilaihi minha kulla kafir wa munafik. Nah, gitu. Yang mana akan keluar setelah dengan gempa tersebut, tujuannya untuk apa? Untuk tasfiyah. Dan begitulah kata Nabi SAW, al-Madinatu yukhraju au yatrudu kulla fasiqin wa kafirin. Madinah itu mengeluarkan orang-orang yang buruknya. Nah, makanya ikhwan rahimakumullah, di antara doa yang langka ini ya, di antara doa yang langka kita berdoa untuk bisa menjadi apa? Menjadi penghuni Madinah. Pernah nggak kita berdoa? Allah, jadikanlah saya penghuni Madinah. Ada keutamaan nggak di penghuni Makkah dan Madinah? Ada keutamaan nggak? Kata Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, jika kalian bisa mati di Makkah atau di Madinah, falyaf'al. Jika kalian bisa mati di Makkah dan Madinah, maka ya lakukanlah. Jadi kalau kalian bisa menjadi ahli Madinah dan Makkah, maka lakukanlah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, semua penghuni Makkah dan Madinah itu akan mendapatkan apa? Syafaat Nabi SAW. Nah ini ibadah rahimakumullah, ini adalah kondisi ataupun doa yang jarang kita pantunkan atau kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Misalnya, ya Allah matikan saya di Makkah atau matikan saya di Madinah, jadikanlah saya penghuni Makkah dan Madinah. Padahal ya, menjadi penghuni Makkah dan Madinah dengan menjadi penghuninya saja ini sudah mendapatkan dijamin syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahumma rzuq hada. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan juga merezekikan kepada kita untuk menjadi ahlu Makkah wal Madinah. Mau enggak, Pak? Atau lebih baik di Sukabumi? Ya. Sukabumi we, ya Allah, Habib Mahmud maut di Sukabumi we. Kunaon? Tiis dan Sukabumi we. Itu panas. Nah, begitu. Ikhwan yang rahimakumullah, makanya di Makkah dan Madinah itu perlu perjuangan. Hidup saja ya butuh perjuangan. Sebagaimana Nabi SAW hidup di sana, ya penuh dengan perjuangan. Makanya dijanjikan syafaat dari Nabi SAW. Baik. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ya'simu minhu man qara alaihi fawatihu suratul kahfi. Nah, ini penting. Kenapa kita di hari Jumat membaca surat Al-Kahfi? Supaya naon? Supaya apal, Pak. Makanya hafalkan surat Al-Kahfi teh. Bisi papangih jeung dajjal. Nah, obatna naon? Cek Nabi lamun papangih jeung dajjal gancangan naon, Pak? Kenalan? Jangan. Papangih jeung dajjal gancang naon? Lompat, lari sejauh-jauhnya. Dan bacalah min fawatihi surat Al-Kahfi. Dan bacalah dari awal surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala. Oh, itu ya, betul? Surat Al-Kahfi, Pak. Oh, jarang surat Al-Kahfian nih. Yasin itu. Nah, surat Al-Kahfi. Nah, ikhwan rahimakumullah, sunnah di malam Jumat, ya, di malam Jumat mulai dari maghrib atau sampai hari Jumatnya, maka apa? Kita membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi nawwarallahu subhanahu wa ta'ala ma baina al-jum'ah. Ya, maka barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, Allah akan memberikan cahaya kepadanya di antara dua Jum'ah. Di Jumat ini baca surat Al-Kahfi, kemudian di Jumat yang datang kita baca surat, maka di antaranya Allah akan memberikan cahaya. Banyak faedah dari membaca surat Al-Kahfi ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Adzan berapa menit lagi? 2 menit lagi. Baik. Selanjutnya, yakhruju khullata baina Syam wal Iraq. Dan Dajjal ini akan muncul di antara Syam dan Irak. Di antaranya itu dari Asfahan. Asfahannya di mana? Asfahan ini salah satu negeri atau satu daerah distrik yang ada di Iran, ya, di Iran. Sekarang itu sudah, kalau antum ziarah ke Iran, Pak, di sana ada komunitas apa namanya? Komunitas orang Yahudi. Jadi daerah itu semuanya Yahudi. Yang mereka mempersiapkan apa? Tadi itu ya, mempersiapkan al-Mesyah, gitu kan ya, juru selamat, ya, juru selamat bagi mereka. Ternyata itu orang-orang Yahudi. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, yakhruju dajjal ma'a sab'ina rajulan minal yahud. Nanti Dajjal akan turun, akan keluar, ya, bersama 70.000 orang Yahudi, ya. Nah, jadi siapa pengikut Dajjal itu? Ya, siapa? Nah, itu orang Yahudi itu. Ya. Baik, ikhwan rahimakumullah, kiranya ini saja. Insyaallah nanti kita akan perjelas lagi terkait tentang nuzulul Masih, kemudian nuzul Ya'juj wa Ma'juj, kemudian sifat-sifat yang lainnya dari tanda-tanda kiamat. Ini berkaitan dengan al-imanu bil yaumil akhir, karena banyak sekali kejadian-kejadian yang disebutkan oleh Nabi SAW. Insyaallah kita akan bahas supaya menambah keimanan kita dan supaya kita mempersiapkannya. Tujuannya adalah kita mengetahui masa depan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk persiapan. Jangan sampai ikhwah, ya, kita tahu misalnya 2 tahun ke depan itu akan ada apa? Resesi misalnya. Kan kita berlomba-lomba nabung emas, betul tuh. Kemudian naon deh, Pak? Melak
terong, melak sayuran, melak naon kan cenah akan menyelamatkan. Kemudian ada juga peternakan dan yang lainnya. Karena akan adanya apa? Resesi ekonomi. Itu yang 2 tahun 3 tahun ke depan saja kita siapkan. Apalagi nanti ya, hari akhirat itu adalah kekal ya, yang tidak ada ujungnya. Maka wajib bagi kita untuk mempersiapkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.